Orang tua Haryo Wibowo adalah pria yang sangat kaya. Ia memiliki banyak rumah, mobil, tanah, hotel, dan sebuah perusahaan besar. Namun kini usianya makin tua dan tubuhnya mulai lemah. Suatu hari ia duduk diam di kamarnya memandang foto keluarga lalu bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang benar-benar mencintaiku di rumah ini, siapa yang akan tetap di sisiku saat aku sakit dan tak berdaya. Maka Haryo Wibowo memanggil pengacara kepercayaannya Pak Ridwan dan dokter pribadinya Dr. Fauzi ke rumah besar keluarga Wibowo. Ia mendudukkan mereka di ruang kerjanya lalu berkata dengan suara pelan, aku ingin berpura-pura sangat sakit, aku ingin tahu siapa dari keluargaku yang sungguh mencintaiku, siapa yang akan merawatku seolah aku sekarat. Sang pengacara tampak terkejut tapi mengangguk, itu ide bijak Pak, tapi sembunyikan sebagian hartamu, saya akan buka rekening lain, dan pindahkan setengah kekayaan Anda agar bila ada yang berpura-pura mereka tak bisa menemukan semuanya. Haryo Wibowo tersenyum. Setuju. Dr. Fauzi juga mengangguk, saya akan bilang kepada keluarga bahwa Bapak kena kanker, dan hanya punya waktu 6 bulan lagi saya akan bertindak seolah itu benar. Begitulah rencana dimulai. Esok paginya Haryo Wibowo mulai batuk keras, ia tetap diranjang dan tak keluar rumah, ia menolak makan dan tampak sangat lemah. Istrinya Sri Wulan dan anak-anaknya Budi Pratama putra pertama Arif, Setiawan putra kedua Maya Kartika putri pertama, dan Ayu Lestari putri bungsu menjadi panik. Kita panggil dokter, teriak Maya Kartika. Tak lama Dr. Fauzi datang memeriksa di depan keluarga lalu berkata dengan wajah sedih, maaf ayah Anda sangat sakit, ia kena kanker, mungkin tidak lebih dari 6 bulan hidup. Semua terkejut. Apa? Teriak Ayu Lestari sambil menangis. Jangan tinggalkan aku ayah. Bahkan Budi Pratama dan Arif Setiawan terlihat kaget. Sri Wulan memegang dadanya lalu duduk perlahan. Beberapa hari pertama mereka seakan peduli, mereka membawakan makanan menemaninya di kamar dan berkata, manis. Namun setelah seminggu segalanya berubah, Sri Wulan berhenti datang ke kamar. Aku tak tahan melihatnya menderita. Katanya, Maya Kartika bilang terlalu sibuk. Arif Setiawan alasan harus bepergian kerja. Sementara Budi Pratama justru mulai lebih tertarik dengan perusahaan. Suatu hari ia masuk ruang kerja membawa berkas berkata, ayah harus istirahat, biarkan aku yang urus perusahaan. Haryo Wibowo hanya menatap tenang dan mengangguk dalam hati, ia mencatat segalanya. Budi Pratama lalu menjadi wajah baru perusahaan, ia ubah kantor dengan pesta besar dan menghamburkan uang sembarangan membeli mobil baru dan liburan. Maya Kartika ikut mengambil uang membeli pakaian dan kerudung mewah. Arif Setiawan menghamburkan uang pada perempuan yang ia kenal lewat internet. Sementara itu Haryo Wibowo tetap diranjang pura-pura makin lemah setiap hari. Hanya Ayu Lestari yang setia di sisinya. Ia memberi makan, membersihkan kamar, menyanyi, bahkan tidur di lantai dekat ranjang. Ayah, aku tak akan pergi, aku akan selalu di sisimu, katanya sambil menggenggam tangan. Suatu malam ia memohon pada ibunya Sri Wulan. Ibu, ayo kita bawa ayah berobat ke luar negeri, mungkin ada harapan. Namun Sri Wulan menggeleng. Tidak terlalu mahal, bagaimana kalau ia meninggal di sana, uang akan terbuang percuma. Malam itu Ayu Lestari kembali menangis di samping ranjang sambil menggenggam tangan ayahnya. Sementara di sisi lain rumah Budi Pratama menggelar pesta besar, mengundang teman-teman sambil berkata, sebentar lagi semua ini akan jadi milikku. Tanpa ia sadari ayahnya masih menyaksikan, masih mendengar, dan masih berpura-pura. Setiap pagi suasana di rumah besar keluarga Wibowo begitu sepi, terlalu sepi. Di kamar atas Haryo Wibowo terbaring lemah di ranjang empuk, wajahnya tampak letih, dadanya naik turun perlahan, batuknya dalam dan kering seakan ada yang patah di dalam tubuhnya. Bibir Haryo Wibowo bergetar saat ia berbisik pelan. Ayu Lestari, terima kasih anakku. Putri bungsunya duduk di samping ranjang menggenggam tangannya dengan lembut, ia tersenyum di balik air mata. Aku tidak akan kemana-mana ayah. Ia menyeka wajah ayahnya yang berkeringat dengan handuk hangat, membantunya meneguk air putih lalu dengan hati-hati menyuapkan bubur ayam dengan sendok kecil. Kadang saat batuk ayahnya terlalu keras, ia mengusap dada dengan lembut sambil menangis diam-diam agar tak terlihat. Namun yang tak seorang pun tahu sebenarnya Haryo Wibowo hanya berpura-pura, ia tidak benar-benar sekarat. Ia ingin tahu siapa yang sungguh mencintainya dan siapa yang hanya menunggu ia mati untuk merebut hartanya. Suatu sore ketika Ayu Lestari keluar sebentar membilas handuk, sang ayah menoleh ke dinding dan berbisik, apakah hidupku akan berakhir begini? Keluarga yang kukorbankan segalanya tidak pernah menanyakan kabarku, tidak peduli apakah aku makan, bahkan Sri Wulan istriku tidak peduli. Aku memberi mereka hidupku, keringatku, namaku, kini mereka menghitung hari kematianku. Mereka tak bisa sekadar bertanya, ayah bagaimana kabarmu hari ini? Setetes air mata jatuh saat ia mengerang lirih. Ya Allah, apa salahku? Sementara di lantai atas ia batuk-batuk, musik bergema keras di bawah Budi Pratama putra sulungnya.
telah mengubah kamar tamu menjadi ruang pesta. Ia minum bir tertawa dengan teman-temannya, dan menelepon keras seolah rumah itu sudah jadi miliknya. Ia bahkan tak menjenguk ayahnya. Sekalipun apalagi di perusahaan. Suatu pagi Budi Pratama masuk ke kantor perusahaan Bak Bos. Ia berdiri di depan dewan direksi dan berkata dengan bangga, "Selamat pagi ayah, saya sangat sakit dan tidak akan kembali, mulai hari ini saya yang memimpin." Beberapa karyawan bertepuk tangan pelan, yang lain tampak gelisah. Pak Suryono, pria tua yang sudah bekerja 28 tahun, berdiri dengan hormat. "Tapi Pak Haryo Wibowo masih hidup, bukankah kita sebaiknya menunggu perintahnya?" Budi Pratama membanting meja. "Kau berani mengaturku di perusahaan ayahku?" Lalu Mbak Rina, staf lain, berdiri perlahan. "Kami hanya ingin perusahaan tetap aman, mungkin bentuk tim mendukungmu sampai Pak Haryo bicara." Budi Pratama menoleh ke manajer HR. "Pecat semua mereka, aku tak mau lihat wajah mereka besok." Dalam hitungan menit satpam masuk mengusir mereka. Pak Suryono menggeleng. "Kau memecatku, aku melayani ayahmu seperti saudara." "Aku tak peduli, keluar!" teriak Budi Pratama. Saat itu Arif Setiawan, putra kedua, masuk dengan marah ke ruang rapat. "Apa-apaan ini, kenapa kau bertindak seolah ayah sudah mati?" Budi Pratama menyandar di kursi CEO. "Sadarlah Arif Setiawan, ayah tinggal 6 bulan, aku hanya bersiap." "Kau menghancurkan semua yang ia bangun," bentak Arif Setiawan. "Kau pikir kau lebih pintar hanya karena kau pernah ke luar negeri?" balas Budi Pratama. Arif Setiawan maju. "Hentikan kegilaan ini atau aku yang hentikan." Budi Pratama mendorongnya. Arif Setiawan membalas dengan pukulan. Satpam buru-buru melerai. Sore itu Ayu Lestari mendengar tentang pertengkaran itu. Hatinya hancur. Ia memanggil kedua kakaknya ke ruang tamu dengan mata berlinang. Ia berkata, "Mengapa kalian bertengkar? Bukankah ayah sedang sakit parah? Mengapa kalian bertengkar demi harta dan perusahaan, padahal yang ia butuhkan hanyalah cinta kita? Bukankah ayah sudah memberi hidup yang baik berkorban untuk kita? Mengapa kalian tega mengkhianatinya sekarang?" Budi Pratama menunduk. Arif Setiawan terdiam. "Jika sesuatu terjadi pada ayah, Allah tidak akan mengampuni kita," kata Ayu Lestari, lalu ia pergi dengan air mata jatuh. Malam itu saat Ayu Lestari menyuapi ayahnya, terdengar ketukan pintu. Masuklah Pak Ridwan, sang pengacara keluarga. Ia duduk, lalu berkata pelan, "Anak-anakmu bertengkar hari ini. Budi Pratama memecat semua staf lamamu. Perusahaan tidak aman." Haryo Wibowo tersenyum lemah. "Biarkan saja mereka menunjukkan warna aslinya, aku masih mengamati." Tak lama suara keras terdengar dari bawah itu, suara Sri Wulan dan Maya Kartika. "Aku mau jual tanah itu," teriak Maya Kartika. "Mengapa disimpan kalau ayah sebentar lagi mati?" jawab Sri Wulan dingin. "Biar dia mati dulu baru kita jual." Mendengar itu jantung Haryo Wibowo berdegup, bukan karena sakit tapi karena luka batin, menyadari istri dan putrinya hanya menunggu kematiannya. Malam itu Ayu Lestari masuk membawa nampan bubur ayam hangat. "Ayah, tolong makan sedikit," bisiknya. Haryo Wibowo menatap dengan mata letih. "Terima kasih Ayu Lestari, hanya kau yang bertahan." Ia pun menangis diam-diam. "Jika sesuatu terjadi padamu ayah, aku tak akan maafkan diriku," katanya sambil menggenggam tangannya. Esoknya Budi Pratama mengadakan rapat lagi di perusahaan Wibowo Group. "Aku punya ide baru. Kita buka lini busana mewah, pakaian, tas, parfum harus besar." Seorang karyawan angkat tangan. "Tapi Pak, kita tak punya modal sebanyak itu." Budi Pratama tertawa. "Pinjam saja, ini masih perusahaan ayahku." Ketika Arif Setiawan mendengar proyek berisiko itu, ia marah besar, segera pulang lalu masuk ke kamar. Ayahnya melihat Ayu Lestari menggenggam tangan sang ayah. "Ayu Lestari, beri aku waktu sebentar," katanya. "Tidak, apapun katakan di sini," jawabnya. Arif Setiawan menatap ayahnya yang terbaring lemah. Ayah Budi Pratama menghancurkan segalanya. Haryo Wibowo membuka mata lelah menatap, lalu memalingkan wajah tanpa sepatah kata karena ia masih berpura-pura masih mengamati, masih menyimpan rahasia. Hari-hari berlalu, Haryo Wibowo terus berpura-pura lemah, tetap terbaring di kamar sunyi. Ayu Lestari selalu merawatnya, memberi makan, membersihkan tubuhnya, menceritakan kisah. Sementara di luar kamar keadaan makin memburuk. Suatu pagi Arif Setiawan duduk di balkon dengan wajah murka, baru kembali dari perusahaan dan berpikir dalam hati, jadi Budi Pratama mengira bisa mengambil alih semua dan menghancurkan kerja keras ayah. "Aku tidak akan diam." Keesokan harinya ia berdandan rapi lalu pergi ke salah satu hotel termewah milik ayahnya, Hotel Cahaya Matahari di pusat kota. Manajer Pak Hadi terkejut melihatnya. "Selamat siang Pak," katanya berdiri dari meja. "Aku datang untuk memberitahu hotel ini akan dijual," kata Arif Setiawan tegas. "Apa?" Pak Hadi terperanjat. "Dengan segala hormat, ini salah satu hotel terbaik yang dibangun ayah Anda. Beliau sangat bangga dengan tempat ini. Tolong jangan jual hotel ini, sangat berarti baginya." Wajah Arif Setiawan berubah.
Kau berani mempertanyakan aku di properti ayahku. Kau bercanda kalau coba menghalangi akan kupecat kau sendiri. Pak Hadi menunduk. Maaf Pak, tapi hatinya tidak tenang. Begitu Arif Setiawan pergi, ia segera menelepon Pak Ridwan. Pak Arif Setiawan ingin menjual hotel ini rasanya. Tidak benar Haryo Wibowo masih hidup. Jangan khawatir, jawab Pak Ridwan. Biar saya urus. Esoknya Pak Ridwan mengutus orang-orang terpercaya membeli hotel itu dengan menyamar sebagai orang asing. Ketika Arif Setiawan menjual kepada mereka, semua dokumen diserahkan kepada Pak Ridwan, lalu ia simpan di berangkas pribadinya untuk melindungi aset Haryo Wibowo, karena ia tahu sang ayah sebenarnya hanya berpura-pura sakit. Namun Arif Setiawan tidak berhenti di situ, ia juga menjual sebidang tanah besar yang selama bertahun-tahun dibiarkan ayahnya tidak tersentuh. Hal yang sama kembali terjadi. Pak Ridwan mengatur orang-orang kepercayaannya untuk membeli tanah itu. Mereka menyerahkan semua dokumen kepadanya, dan ia kunci rapat di berangkas pribadinya. Arif Setiawan merasa senang mengira ia mendapat banyak uang, padahal tanpa ia tahu sang ayah masih tetap memiliki hotel dan tanah tersebut. 3 hari kemudian kabar itu sampai ke telinga Maya Kartika. Ia masuk ruang tamu dengan marah di mana Arif Setiawan sedang menonton TV. Arif Setiawan, kau menjual hotel ayah dan tanah itu, apa kau gila? Teriaknya. Arif Setiawan terkejut. Maya Kartika, jangan teriak, aku bukan anak kecil. Bodoh, balasnya lalu menampar keras wajah saudaranya. Tanah itu untukku, jangan pernah jual lagi. Arif Setiawan membalas tamparan itu dan mereka saling tarik. Baju kursi terbalik, vas bunga pecah. Salah satu pembantu Mbak Siti berlari memanggil, Nona Ayu Lestari, cepat datang, kakak dan abangmu berkelahi. Ayu Lestari masuk melihat Maya Kartika dan Arif Setiawan berteriak saling dorong. Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa berebut harta ayah padahal ia masih hidup? Tangisnya. Arif Setiawan berteriak, apa benar ia hidup? Lihat saja, ia terbaring seperti mayat setiap hari. Mata Ayu Lestari berkaca-kaca. Ayah bekerja keras memberi kita kehidupan layak, beginikah balasan kalian bertengkar dan menjual segalanya? Hentikan. Maya Kartika mendengus lalu pergi. Arif Setiawan juga meninggalkan rumah dengan marah. 2 hari kemudian Sri Wulan masuk ke kamar Haryo Wibowo, wajahnya penuh jijik. Kamar ini bau seperti kematian, aku tidak bisa bernapas di sini. Mengapa baunya seolah seseorang sudah mati? Haryo Wibowo batu kecil lalu memalingkan wajah. Sri Wulan menggeleng. Kau hanya sakit, belum mati, bersihkan dirimu, buka jendela. Apa kau ingin kami semua mati di sini hanya karena kau sakit? Ia menepuk tangan keras 2 kali memanggil. Sopir, satpam. Ayu Lestari berlari masuk. Ibu, apa yang terjadi? Sri Wulan menoleh. Aku tidak tahan kamar ini lagi, ayahmu akan tidur di kamar tamu mulai sekarang, bahkan rumah sakit tidak sebau ini. Tapi ini kamar ayah, tangis Ayu Lestari. Kau tak boleh lakukan ini. Diam, bentak Sri Wulan. Aku masih istrinya, aku yang menentukan di rumah ini. Sopir pribadi dan satpam masuk. Angkat dia, bawa ke kamar tamu sekarang. Perintahnya. Jangan sentuh ayahku, teriak Ayu Lestari berdiri di depan. Ranjang, tapi para petugas tetap maju dengan ragu. Haryo Wibowo diam, tetap berpura-pura terlalu lemah untuk bergerak. Saat mereka mengangkatnya perlahan, ia menatap sekeliling kamar dengan mata sedih. Hatinya terasa berat, bukan karena sakit sungguhan, tapi karena luka yang keluarganya goreskan di jiwanya. Minggu-minggu berlalu, perusahaan besar milik Haryo Wibowo mulai goyah. Pengeluaran ceroboh dan keputusan salah Budi Pratama tampaknya tak kas kosong. Laba merosot, klien setiap pergi, staf bergumam. Tagihan menumpuk, pemasok menolak mengirim barang sebelum dibayar. Lini busana mewah baru yang diluncurkan Budi Pratama dengan papan reklame besar menjadi kegagalan total. Pakaian terlalu mahal, model buruk, tak ada yang membeli. Mereka butuh dana segera. Budi Pratama duduk di kantornya gelisah dan berkeringat. Dari mana aku dapat uang jika perusahaan ini jatuh? Aku tamat. Lalu muncul ide busuk. Aku akan jual Hotel Cahaya Matahari. Hotel itu yang paling mewah dan terkenal di kota. Hotel itu dibangun ayah mereka dengan penuh kebanggaan dan selalu ia sebut sebagai rumah emasnya. Malam itu Budi Pratama memanggil rapat keluarga, semua berkumpul di ruang tamu sementara Haryo Wibowo terbaring diam di kamar tamu atas batuk seperti biasa. Budi Pratama berdiri dengan wajah pura-pura serius. Perusahaan menghadapi masalah besar, jika kita tidak bertindak cepat kita akan kehilangan segalanya. Jadi aku putuskan kita harus menjual Hotel Cahaya Matahari dan memasukkan uangnya ke perusahaan. Sebelum ia selesai, Maya Kartika melompat berdiri dan berteriak, Hotel Cahaya Matahari mana? Itu sudah dijual oleh Arif Setiawan. Seisi ruangan hening. Budi Pratama menoleh tajam. Apa yang kau katakan? Maya Kartika menyilangkan tangan. Kau dengar sendiri, tanya adikmu. Arif Setiawan berdiri perlahan, mata Sri Wulan membelalak. Benarkah Arif Setiawan kau jual hotel itu tanpa memberitahu ibumu?
Arif Setiawan marah. Ibu jangan teriak padaku. Apakah ibu pernah tanya pada Budi Pratama tentang semua uang yang ia hamburkan untuk pesta dan proyek busana bodoh itu? Budi Pratama langsung bangkit menarik kerah bajunya. Pencuri, kau jual hotel ayah dan simpan uangnya. Arif Setiawan mendorongnya. Jangan sentuh aku tidak akan diam melihatmu menghamburkan keringat ayah mengejar perempuan dan membuang uang seperti air. Mereka pun berkelahi, kursi terbalik, gelas pecah, Sri Wulan menjerit parah. Pembantu berlari keluar. Maya Kartika berteriak, kalian gila, kalian mau bunuh satu sama lain. Ayu Lestari berlari masuk sambil menangis. Mengapa tidak ada damai di rumah ini? Mengapa ayah sedang sakit di atas dan kalian bertengkar seperti binatang? Mengapa kalian memperlakukannya seolah sudah mati? Mengapa begitu kejam? Uang telah membutakan kalian. Ruangan mendadak sunyi tapi tak ada yang bicara. Malam itu Pak Ridwan masuk diam-diam ke kamar Haryo Wibowo. Ayu Lestari baru saja selesai membersihkan ayahnya dan keluar mengambil air panas. Pak Ridwan duduk dekat sang ayah dan berbisik, Pak, ada sesuatu tentang Arif Setiawan. Ia menjual hotel Cahaya Matahari dan tanah besar di pinggiran kota, tapi saya hentikan orang asing membelinya. Saya gunakan orang saya untuk mengambil dokumen dan menyimpannya aman. Haryo Wibowo berkedip, perlahan hatinya berat tapi bersyukur. Terima kasih, bisiknya. Pak Ridwan menambahkan, anak-anakmu saling menghancurkan keadaan makin parah, tapi jangan khawatir, saya tidak akan biarkan mereka merusak semua kerja kerasmu. Haryo Wibowo menutup mata, batuk lemah, pikirannya melayang. Apakah ini yang kucapai, membesarkan keluarga hanya untuk melihat mereka bertarung saat aku masih bernapas? Sementara itu di ruang tamu Budi Pratama masih memegang kerah baju Arif Setiawan, wajahnya merah padam. Bawa uang hotel itu, kita butuh untuk perusahaan. Arif Setiawan melepaskan diri. Untuk apa? Supaya kau bisa buat pesta lagi atau terbangkan perempuan keluar negeri? Aku tak akan beri sepeser pun. Budi Pratama kembali menyerang, tapi Ayu Lestari melompat di antara mereka. Berhenti kalian berdua, apa yang salah dengan kalian? Ayah sedang sakit di atas dan kalian di sini berebut uang seperti binatang. Arif Setiawan menggeleng mengambil kunci mobil lalu pergi dengan marah. Budi Pratama berbalik, ibunya Sri Wulan tangannya gemetar. Ibu, kau dengar sendiri, ia menjual hotel ayah dan simpan uangnya. Apa yang harus kita lakukan? Sri Wulan mengibaskan tangan. Tenang, biarkan saja dia keras kepala. Jika ia tak mau bawa uang itu, jual saja rumah atau mobil lain. Budi Pratama menoleh tajam. Mobil siapa yang harus kujual? Bukan milikku pasti. Sri Wulan tidak berkedip. Jual saja SUV putih milik ayahmu, kata Sri Wulan. Saat itu Ayu Lestari yang baru kembali membawa air untuk ayahnya masuk dan tertegun. Ibu, apa yang baru saja ibu katakan? Sri Wulan menoleh. Kau dengar, biarkan Budi Pratama menjual mobil itu, kita butuh uang. Mata Ayu Lestari berkaca-kaca. Itu mobil kesayangan ayah dan ibu ingin menjualnya selagi beliau masih hidup. Sri Wulan mendengus lalu berdiri. Kau tidak mengerti, kita perlu dana untuk menyelamatkan perusahaan sebelum hancur. Ayu Lestari menggeleng. Kalau begitu suruh Budi Pratama kembalikan pekerja lama yang ia pecat. Mereka tahu akar perusahaan mereka bisa membantu membangun kembali. Budi Pratama mencibir. Tidak pernah mereka kasar dan tidak berguna. Mereka setia, teriak Ayu Lestari. Setia pada ayah, dan jika ayah mempercayai mereka, seharusnya kau juga. 2 hari kemudian gerbang rumah besar keluarga Wibowo terbuka, perlahan 3 mobil besar masuk. Itu keluarga besar Haryo Wibowo, adik lelakinya, 2 sepupu dan seorang sesepuh desa. Mereka turun membawa buah dan minuman. Kami dengar Pak Haryo Wibowo sakit, kami datang menjenguk, sudah terlalu lama. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, Sri Wulan berlari keluar, kain batiknya terurai. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang mengundang kalian? Sesepuh maju, tenang. Bu, kami hanya ingin menemui saudara kami dan mendoakan. Doa-doa untuk siapa? Saat ia sehat dan kaya kalian tak datang, kini ia sakit kalian datang seperti burung nasar. Sepupu menunduk malu. Kami tidak bermaksud buruk. Sri Wulan menepuk tangan keras. Kembali saja ke desa, tidak ada tempat di sini. Kami tak butuh cinta keluarga palsu. Pergi sekarang sebelum kupanggil satpam. Tolong setidaknya biarkan kami menyapanya. Aku bilang pergi sekarang, bentak Sri Wulan. Seorang satpam di dekat gerbang segera maju membukakan pintu lebih lebar. Tanpa kata para tamu kembali ke mobil dan pergi. Dari jendela atas Ayu Lestari menyaksikan semuanya. Ia menyeka matanya penuh sakit lalu menoleh ke ayahnya yang terbaring diam, hatinya hancur meski tak bergerak. Setetes air mata mengalir di pipi Haryo Wibowo. Malam itu rumah masih tegang setelah drama keluarga besar, tapi keadaan akan lebih buruk lagi. Arif Setiawan masuk ruang tamu dengan napas terengah, wajahnya penuh amarah, baru pulang dari kerja. Ibu di mana ibu? Teriaknya lantang. Sri Wulan keluar dari dapur membawa segelas jus jeruk. Mengapa berteriak begitu? Arif Setiawan menunjuk marah.
Mengapa ibu memberi izin Budi Pratama menjual salah satu rumah dan mobil ayah? Sri Wulan memutar bola mata. Arif Setiawan, haruskah kau selalu teriak aku yang memberi perintah karena kita butuh uang untuk menyelamatkan perusahaan, atau kau ingin orang menertawakan kita? Arif Setiawan maju mendekat. Ibu, dengan cara Budi Pratama memimpin, apa ibu yakin perusahaan tidak akan runtuh lagi meski kita jual 10 rumah? Wajah Sri Wulan berkerut. Jangan bicara begitu, dia kakakmu, hormati dia. Arif Setiawan meninggikan suara. Hormati? Dia tidak bertindak sebagai kakak. Masalah bermula saat ia memecat pekerja lama yang sudah bertahun-tahun bersama ayah perusahaan baik-baik saja, lalu ia mengganti dengan teman-teman tak berguna yang tidak tahu cara membangun perusahaan. Ia bertindak seperti pemilik baru, menghamburkan uang membeli barang yang tidak perlu dan pamer seakan ayah sudah mati. Kini ibu malah memberi perintah menjual SUV dan rumah ayah. Sri Wulan balik berteriak. Tapi kau sudah diminta membawa uang dari hotel yang kau jual dan kau menolak, bentak Sri Wulan. Arif Setiawan melempar tangannya ke udara. Ibu, tolong jangan mulai lagi. Kalau ibu terus membiarkan Budi Pratama, ia akan menjual semua milik ayah satu persatu dan perusahaan tetap tidak akan berkembang. Suasana hening sejenak, lalu Arif Setiawan menambahkan. Tahukah ibu, menurutku sudah waktunya panggil Pak Ridwan biar ia datang dan membacakan wasiat ayah biar semua tahu bagian masing-masing. Agar tak ada yang menyentuh yang bukan haknya. Sri Wulan terdiam beberapa saat lalu mengangguk perlahan. Baik, besok pagi aku panggil dia. Esok harinya pukul 10, ruang tamu penuh. Maya Kartika duduk di sisi sambil memainkan ponselnya. Budi Pratama menyilangkan kaki dengan senyum sinis. Arif Setiawan menyilangkan tangan menunggu. Ayu Lestari duduk di sudut dengan wajah cemas dan diam, lalu Sri Wulan duduk di tengah seperti ratu. Pintu terbuka, masuklah Pak Ridwan, pengacara keluarga dengan map kulit di tangannya. Selamat pagi semua, ucapnya tenang. Saya dengar kalian meminta pembacaan wasiat Pak Haryo Wibowo. Ya, jawab cepat Arif Setiawan. Kami ingin tahu bagian masing-masing sebelum semuanya habis. Pak Ridwan berdeha membuka mapnya. Sayangnya, katanya sambil menatap sekeliling, ayah kalian belum menulis wasiat. Apa? Teriak Maya Kartika. Pak Ridwan melanjutkan. Ya, beliau berencana melakukannya sebelum sakit. Beliau bahkan sudah membuat janji dengan saya, tapi keburu terlalu lemah sebelum kami bisa bertemu. Budi Pratama berdiri marah. Jadi maksudmu tidak ada wasiat sama sekali? Pak Ridwan mengangkat jari. Sekalipun ada wasiat tidak akan bisa dibacakan selagi beliau masih hidup. Hukum sangat jelas tentang itu. Sri Wulan tampak bingung. Lalu sekarang bagaimana? Pak Ridwan menatap mereka satu persatu. Sekarang kalian tunggu dan rawatlah ayah kalian. Beliau masih hidup. Berhentilah bertengkar, berhentilah menjual barang-barangnya, berhenti merobek keluarga ini. Ayu Lestari menatap dengan mata berlinang mengangguk pelan, tapi Budi Pratama hanya mendengus. Arif Setiawan memegang kening. Frustrasi Maya Kartika memutar bola mata. Di lantai atas kamar tamu yang sepi, Haryo Wibowo berbaring di ranjang mendengar lewat celah pintu kecil yang selalu lupa ditutup Ayu Lestari. Ia mendengar semuanya dan ketika ia batuk pelan, senyum sedih terbentuk di bibirnya. Mereka sudah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Pikirnya diam-diam. Seminggu setelah percobaan gagal membaca wasiat, rumah besar itu masih penuh ketegangan. Semua berjalan muram, jarang bicara satu sama lain. Tapi Sri Wulan punya rencana lain. Sore itu, ia mengenakan kebaya rendah terbaik dan anting emas lalu pergi ke rumah sahabat kaya nyanyi Ratna, wanita yang terkenal berlidah tajam. Mereka berpelukan di pintu masuk seperti teman lama. Sri Wulan, ku dengar suamimu sakit parah, semoga lekas sembuh. Oh, apa kata dokter? Sri Wulan menghela napas berat. Dokter bilang kanker dan yang paling buruk ia mungkin tidak bertahan hidup. Rasanya aku sudah seperti janda. Ratna condong ke depan. Apa ini serius? Bagaimana kau bertahan? Sri Wulan menyilangkan tangan. Bertahan apa? Aku tidak hanya sedih, aku kesepian, tak ada teman bicara, tak ada yang memelukku, ia hanya batuk seharian. Ratna mengangkat alis dengan senyum licik. Artinya ia tak bisa memuaskanmu lagi. Sri Wulan menundukkan suara. Itu yang kupikirkan akhir-akhir ini. Ratna terkekeh. Sri Wulan, kau masih muda dan cantik, kau tak perlu menderita karena lelaki tua yang sakit. Kalau aku jadi kau, aku akan mencari pria muda, seseorang yang kuat yang bisa memuaskan kebutuhanmu, katanya. Ratna, mata Sri Wulan berbinar. 2 hari kemudian ia bertemu Aditya, pria tampan dan menawan awal 30-an. Ia mengenalnya di sebuah spa langganannya tempat Aditya bekerja sebagai instruktur gym. Mereka bertukar nomor dan segera mulai bertemu di hotel-hotel sekitar kota. Aditya memperlakukannya bak ratu, selalu memuji kecantikannya, memijat kakinya dan membisikkan kata-kata manis. Aku tak tahu bagaimana aku bisa hidup sebelum bertemu denganmu, ujar Sri Wulan suatu malam.
Aditya tersenyum, kau pantas dicintai mama manis. Mereka pun berciuman. Sejak hari itu Sri Wulan benar-benar meninggalkan suaminya yang sakit. Ia berhenti masuk ke kamarnya, berhenti mengecek makanannya, dan menyerahkan segalanya pada Ayu Lestari. Hari-harinya kini dipenuhi tawa riasan anggur, pesta diam-diam, dan kunjungan hotel bersama Aditya. Tapi tidak berhenti di situ, Sri Wulan ingin menjaga Aditya tetap dekat. Jadi suatu pagi, ia mengejutkan seluruh keluarga dengan membawanya ke rumah besar keluarga Wibowo. Mereka semua duduk di ruang tamu ketika ia masuk bersama Aditya membawa tas kulit kecil dengan senyum bangga. Semua kenalkan, ini Aditya, katanya sambil menepuk bahunya. Ia sopir pribadiku yang baru. Maya Kartika langsung menoleh tajam. Ibu, bukankah kita sudah punya sopir? Sri Wulan melambaikan tangan. Ya, tapi Aditya akan menjadi sopir pribadiku. Ia akan membawaku kemana saja, kapan saja aku mau. Budi Pratama menaikkan alis menatap Aditya dari ujung kepala hingga kaki. Arif Setiawan memutar bola mata dan berbisik, lebih seperti mainan pribadi. Tapi Sri Wulan tidak peduli. Ia memerintahkan pembantu memberi Aditya kamar di pavilion belakang dan berkata, ia mulai hari ini ada masalah. Tak ada yang menjawab, tapi ketegangan makin menebal di rumah itu. Sementara di lantai atas, Haryo Wibowo terbaring diam di kamarnya, tanpa sadar badai baru saja masuk ke dalam rumahnya. Malam itu udara di rumah besar terasa berat dan sepi, tapi Ayu Lestari tak bisa tidur. Ia pergi ke dapur mencari ibunya, dan melihat lampu ruang tamu masih menyala. Ketika ia berbalik menuju kamarnya, ia mendengar bisikan aneh dan cekikikan dari pavilion belakang. Penasaran, ia berjalan pelan tanpa alas kaki, jantungnya berdebar makin dekat, suara itu makin jelas. Hingga tiba-tiba terdengar desahan. Lembut matanya terbelalak, ia mendorong pintu dan apa yang ia lihat membuatnya membeku. Ibunya Sri Wulan duduk di pangkuan Aditya, keduanya setengah telanjang berbisik seperti remaja. Ibu! Sri Wulan terlonjak kaget. Aditya buru-buru meraih bajunya. Ayu Lestari berteriak dengan suara bergetar karena marah dan menangis. Ibu, apa ini? Jadi ini sopir yang kau pekerjakan? Ini yang kau lakukan saat ayah terbaring lemah di kamar itu? Aditya tergagap. Saya hanya... Keluar! Teriak Ayu Lestari. Tinggalkan rumah ini sekarang juga. Aditya berlari keluar, belum sepenuhnya berpakaian, sandalnya terlepas kemana-mana. Sri Wulan mencoba bicara tapi Ayu Lestari memotong. Ibu meninggalkan ayah suami sendiri demi ini. Sri Wulan terengah. Apa yang kau harapkan dariku, Ayu Lestari? Aku kesepian ayahmu sekarat, ia bahkan tak bicara padaku lagi. Wajah Ayu Lestari merah penuh air mata. Ibu, ia masih hidup, kau tinggalkan dia seolah tak berarti. Kau memilih kesenanganmu sendiri dibanding pria yang telah memberikan segalanya. Sri Wulan menunjuk dengan jari. Jangan pernah ceritakan pada siapapun yang kau lihat, bahkan kakak-kakakmu. Ayu Lestari berbalik pergi, tubuhnya gemetar, marah hancur. Keesokan paginya Ayu Lestari duduk di samping ranjang, ayahnya menatapnya tidur, air mata menetes di pipinya. Ia berbisik pada diri sendiri. Tak ada gunanya lagi menahannya di sini, tak seorang pun peduli, mungkin sesuatu di desa bisa menolong. Ia mengusap air matanya, berkemas sedikit, lalu diam-diam mengatur sopir rumah besar sore itu. Ia membawa Haryo Wibowo jauh kembali ke desa tempat ia lahir. Begitu tiba, kabar cepat menyebar. Pak Haryo Wibowo sakit, Pak Haryo Wibowo pulang kampung. Keluarga besar, paman, sepupu, para sesepuh, bahkan warga desa keluar menyambut. Ada yang membawa buah, ada yang membawa jamu tradisional, ada pula yang membawa herba tua. Mereka duduk di halaman bergumam sedih. Orang ini begitu baik, ia memberi saya modal untuk membuka sawah, ia membangun sekolah desa. Mereka mulai urunan uang makanan dan saran seorang ibu tua berkata, ada seorang tabib, seorang Kiai Joko, obatnya lebih manjur daripada rumah sakit, kita panggil dia, mari kita coba. Yang lain menambahkan, jangan sampai kita kehilangan Pak Haryo Wibowo. Ayu Lestari terharu dan heran. Begitu banyak yang mencintai ayah padahal keluarganya sendiri meninggalkannya. Pikirnya, keesokan harinya datanglah Kiai Joko, pria tinggi berkulit gelap dengan wajah bercat putih dan tas panjang berisi akar serta botol ramuan. Ia masuk ke kamar kecil tempat Haryo Wibowo berbaring. Ia menatap sang ayah diam lalu berbalik pada Ayu Lestari. Biarkan aku bicara dengannya sendiri. Ayu Lestari mengangguk lalu keluar. Kiai Joko duduk di samping ranjang mendekat berbisik. Aku melihat masih ada kekuatan di matamu, kau tidak selemah yang mereka bilang. Haryo Wibowo menghela napas. Karena aku sebenarnya tidak sakit. Kiai Joko terkejut. Apa? Aku tidak kena kanker, jawab Haryo Wibowo dengan suara pelan tapi tegas. Semua ini hanya rencana ujian. Kiai Joko berkedip. Ujian? Haryo Wibowo mengangguk.
Untuk tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, siapa yang akan mendampingiku saat aku tak berdaya, hanya pengacara dan dokterku yang tahu aku menyembunyikannya dari anak-anak istriku dan semua orang. Aku perlu melihat hati mereka. Kiai Joko menatap dalam ke matanya lalu perlahan tersenyum. Engkau bijak Pak, sangat bijak. Engkau ingin melihat melampaui permukaan. Haryo Wibowo memejamkan mata perlahan. Sekarang aku sudah tahu. Kiai Joko duduk tenang sejenak penuh hormat. Pak, engkau bukan hanya orang kaya, engkau orang berhikmah. Banyak orang takut mati, tapi engkau gunakan kematian sebagai cermin melihat hati yang sebenarnya. Haryo Wibowo mengangguk lelah. Terima kasih sahabat, tapi apa yang kulihat telah menghancurkanku. Kiai Joko meletakkan tangan hangat di bahunya. Engkau tidak sendirian, masih ada satu anak yang sungguh mencintaimu, putrimu Ayu Lestari. Dia cahaya di kegelapanmu, peganglah dia. Di luar, Ayu Lestari mondar-mandir di halaman menatap tas ramuan hati. Berdebar. Semoga kabarnya baik, bisiknya. Akhirnya Kiai Joko keluar, ia segera menghampiri. Bagaimana kabar ayah? Apakah ia baik-baik saja? Sang tabib tersenyum lembut. Ayahmu lebih kuat dari yang kau kira. Mata Ayu Lestari berbinar. Maksudnya ramuan sudah bekerja. Kiai Joko terkekeh menepuk bahunya. Teruslah lakukan apa yang kau lakukan, kasihmu sudah menyembuhkannya. Ayu Lestari bingung tapi mengangguk. Terima kasih. Sementara itu di rumah besar keluarga Wibowo, Budi Pratama berjalan mondar-mandir seperti singa mengaum memeriksa dokumen sambil menggeleng. Perusahaan ini sekarang tak ada uang masuk investor hengkang. Budi Pratama menerobos masuk ruang tamu tempat Sri Wulan dan Maya Kartika sedang menonton TV. Mama, Maya Kartika, kalau kita tidak bergerak cepat perusahaan akan benar-benar tutup. Sri Wulan berteriak. Bergerak cepat lagi? Budi Pratama. Kita tidak akan menjual apapun, lebih baik kau tutup saja brand fashion yang kau buka itu. Maya Kartika memutar bola mata. Kenapa kau tidak jual mobilmu saja kali ini? Budi Pratama menatap tajam. Jangan bodoh. Tiba-tiba Arif Setiawan masuk dari luar, mendengar semuanya ia tertawa getir. Kita tidak akan menjual apapun. Mungkin jual saja rumahmu. Budi Pratama meloncat berdiri. Setidaknya aku berusaha menyelamatkan perusahaan. Tidak duduk diam seperti kau. Arif Setiawan menunjuknya. Menyelamatkan perusahaan? Kau yang justru menghancurkannya. Sejak mengambil alih, semua yang kau lakukan hanya buang-buang uang dan pamer. Budi Pratama mendengus. Kau hanya iri karena aku anak pertama. Iri? Kau gila, teriak Arif Setiawan. Mereka berdua kembali saling serang. Maya Kartika menjerit. Berhenti kalian, gila. Atap rumah ini bisa runtuh. Sri Wulan hanya berdiri perlahan lalu keluar. Ia lelah dengan semua teriakan, tanpa tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Sementara itu di desa Sinduarjo, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu Haryo Wibowo keluar dari gubuk kecil dengan bantuan Ayu Lestari. Kali ini ia tidak berpura-pura sakit, ia benar-benar lelah, bukan karena penyakit, tapi karena patah hati. Keluarga besar berkumpul bersorak. Pak Haryo Wibowo sembuh. Alhamdulillah, kami akan terus mendoakan. Seorang sesepuh menarik Ayu Lestari ke samping. Nah, semangat, ayahmu masih kuat, rawatlah dia maka ia akan panjang umur. Ayu Lestari tersenyum walau matanya basah. Terima kasih Pak. Malam itu Haryo Wibowo duduk di bawah bintang di kursi kayu dibalut kain tebal. Ia menatap halaman sunyi. Aroma kayu bakar, suara jangkrik dan ketenangan yang sudah lama hilang. Ia berbisik. Mungkin ini awal yang baru. Sore itu langit desa berubah jingga, matahari perlahan tenggelam di balik pohon kelapa, halaman terasa damai, angin sore berhembus lembut. Haryo Wibowo duduk diam di bawah pohon mangga menatap tanah berdebu. Ayu Lestari keluar membawa semangkuk bubur ayam hangat, meletakkannya di samping. Ayah, makanlah, sejak pagi belum menyentuh apapun. Ia menatap ke atas, matanya lelah namun penuh damai. Ayu Lestari, duduklah, ada sesuatu yang harus kuceritakan. Ayu Lestari terkejut. Apa itu ayah? Haryo Wibowo menghela napas, menggenggam tangannya. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Semua yang kau lihat sakit itu, laporan dokter, batuk, kelemahan, semua itu hanya ujian. Aku tidak pernah sakit, aku tidak kena kanker. Ayu Lestari terperanjat. Apa ayah? Haryo Wibowo mengangguk pelan. Aku berpura-pura karena ingin tahu hati semua orang di keluarga ini, siapa yang benar-benar mencintaiku ketika aku tak bisa memberi uang, tak bisa bicara, berjalan, atau berdiri, siapa yang mau menyeka air mataku dan siapa yang hanya berebut harta. Ayu Lestari terpaku, matanya membesar. Jadi selama ini, Haryo Wibowo menatapnya berlinang. Kau satu-satunya yang bertahan mendampingiku. Kau memberiku makan, memandikanku, bahkan membawaku ke desa ini berharap ada obat. Padahal aku tidak sakit, aku hanya menguji, dan kau membuatku bangga. Ayu Lestari menutup mulut terkejut, tak bisa berkata-kata.
Malam itu Haryo Wibowo memanggil para sesepuh dan keluarga besar berkumpul di bawah pohon besar. Ia berdiri kali ini tanpa bantuan dan bersuara lantang. Saudara-saudaraku, ada yang harus kuakui. Para sesepuh saling berpandangan heran. Aku tidak pernah sakit, aku tidak kena kanker. Mereka terperanjat. Itu semua rencana. Lanjut Haryo Wibowo. Aku ingin menguji keluargaku untuk tahu siapa yang benar-benar mencintaiku dan siapa yang hanya mencintai hartaku. Para sesepuh terdiam hening. Haryo Wibowo mengangkat tangannya. Dan sekarang aku tahu. Tapi aku ingin berterima kasih pada kalian semua. Cara kalian berkumpul. Doa kalian. Dukungan kalian aku tidak akan pernah lupa. Ia menoleh perlahan. Terutama kau anakku Ayu Lestari. Kau tetap di sisiku meski semua orang menjauh. Semua orang. Bertepuk tangan. Seorang sesepuh berdiri. Pak, engkau telah mengajarkan sesuatu yang besar. Dunia ini penuh dengan orang berpura-pura engkau benar-benar bijaksana. Seorang ibu menambahkan, putrimu itu berkah semoga Allah selalu memberkahinya. Haryo Wibowo tersenyum untuk pertama kali dalam berminggu-minggu. Keesokan harinya matahari pagi terbit terang Ayu Lestari membantu ayahnya berkemas dengan tas kecilnya. Ia mengenakan pakaian adat bersih berjalan dengan langkah kuat dan tersenyum pada semua orang di halaman. Ketika sampai di mobil warga desa berkumpul lagi. Pak Haryo Wibowo, selamat jalan, jangan lupa mampir lagi, kami mencintaimu. Ia melambaikan tangan dan melempar ciuman saat mobil perlahan meninggalkan jalan tanah merah kembali ke kota. Rasanya seperti mimpi. Begitu mobil memasuki halaman rumah besar keluarga Wibowo, para satpam membuka mulut terkejut. Pak, mereka menatap tak percaya melihat orang tua itu turun dari mobil tanpa batuk, tanpa pincang, tidak lemah. Ia kuat, ia hidup, ia kembali. Ayu Lestari berdiri di sampingnya membawa tas. Ayo masuk ya, ucapnya lembut. Ia mengangguk. Sudah waktunya. Tapi kejutan sesungguhnya menanti di dalam. Di ruang tamu Maya Kartika sedang menggulir ponselnya di sofa saat mendengar pintu terbuka. Ia menoleh santai lalu membeku. Mulutnya terbuka. Ayah. Ia melompat berdiri berlari memeluknya. Ayah, kau berjalan, kau baik-baik saja, kau tidak batuk lagi. Aku tak percaya, aku kira aku. Saat itu juga Arif Setiawan. Turun dari tangga dengan headphone, ia melepaskannya kaget. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Ia melihat ayahnya. Berdiri hidup, kuat, tidak lemah, tidak sekarat. Ayah. Lalu Budi Pratama menyusul sambil memegang botol minuman ketika melihat ayahnya, botol itu jatuh pecah di lantai. Kau baik-baik saja. Haryo Wibowo menatap ketiga anaknya memberi senyum kecil. Selamat siang. Dari dapur suara Sri Wulan terdengar. Siapa yang memecahkan sesuatu lagi di rumah ini? Ia berhenti saat melangkah ke ruang tamu, matanya menangkap sosok yang dikira takkan pernah bisa berjalan lagi. Jantungnya serasa meloncat. Mas, ia berpegangan ke dinding menatap Haryo Wibowo lalu ke Ayu Lestari. Engkau sehat, engkau kuat, engkau berjalan dengan gagah. Ayu Lestari berdiri di sisinya dengan bangga. Selamat datang kembali ya, ucapnya lembut. Haryo Wibowo mengangguk berjalan langsung menuju kamar utama tanpa sepatah kata. Rumah besar itu sunyi bagai rumah duka. Semua orang menoleh pada Ayu Lestari bagaikan lebah. Maya Kartika meraih tangannya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kau lakukan? Arif Setiawan menambahkan. Dokter bilang stadium akhir kanker, katanya ayah akan meninggal. Bagaimana beliau berdiri seperti tak terjadi apa-apa? Budi Pratama menggaruk kepalanya. Ini pasti mukjizat. Sri Wulan berbisik. Seperti aku sedang bermimpi. Ayu Lestari menatap mereka tenang namun dingin. Aku tidak melakukan mukjizat. Aku hanya memberi ayah apa yang benar-benar ia butuhkan. Cinta, perhatian, dan ketenangan. Kalau ada pertanyaan lain silakan tanyakan langsung padanya. Ucap Ayu Lestari lalu berbalik naik ke atas meninggalkan mereka dalam kebingungan. Malam itu Haryo Wibowo duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka laci di samping ranjang dan mengeluarkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kamera CCTV kecil berwarna hitam. Ia membuka kotak rahasia di bawah tempat tidurnya dan mengeluarkan dua lagi, satu persatu. Ia sambungkan ke layar dan di sana terlihat rekaman jelas semua yang terjadi di kamar saat ia pura-pura sakit. Semuanya, setiap detik. Ia menarik napas panjang lalu mengambil ponselnya dan menekan nomor. Halo Pak Ridwan, besok pagi datanglah ke rumah. Kita harus bicara. Bawa semua dokumen yang sudah kuberikan padamu. Sudah saatnya. Di bawah, seluruh keluarga duduk di ruang tamu dalam diam. Suasana berat, tak ada yang berbicara atau bergerak. Arif Setiawan menundukkan kepala. Maya Kartika menggigit kuku. Budi Pratama mengepalkan tangan erat-erat.
Sri Wulan berdiri di sudut dengan tangan terlipat dan pandangan gelisah. Pak Ridwan duduk tenang dengan map coklat di tangannya. Lalu Haryo Wibowo masuk. Kuat, tegap, berwibawa. Ia melangkah ke tengah ruangan seperti singa yang selalu ia tunjukkan. Aku sudah jelaskan semuanya pada Pak Ridwan. Katanya mantap. Sekarang waktunya aku katakan pada kalian semua kebenarannya. Mereka menoleh. Mata membelalak. Napas tertahan. Aku tidak pernah sakit kanker. Aku tidak pernah sakit. Itu semua hanya ujian. Ujian cinta. Ujian kesetiaan. Ujian untuk mengetahui hati istri dan anak-anakku. Ia berhenti menatap satu persatu dengan perlahan. Dan kalian telah menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Suaranya bergetar. Hanya ada satu orang yang menemaniku dari awal sampai akhir. Yang benar-benar merawatku seperti seorang anak sejati. Itu adalah Ayu Lestari. Ia menoleh tajam pada Budi Pratama, Arif Setiawan, dan Maya Kartika. Aku sudah memberi kalian pendidikan terbaik, kehidupan mewah, mobil, perjalanan, perusahaan, semua. Tapi begitu kalian pikir aku akan mati, kalian langsung membagi-bagi hartaku seakan aku sudah di dalam peti mati. Ia melangkah mendekat ke Budi Pratama. Kau, perusahaanku kuat, berjalan baik, apa yang kau lakukan? Kau pecat pekerja-pekerja setia yang membangunnya bersamaku. Orang-orang yang berkorban bertahun-tahun. Kau buang mereka seperti sampah dan membawa teman-temanmu. Kau pesta dengan uang perusahaan. Kau hancurkan apa yang kubangun selama 40 tahun dengan keringatku. Kau jual rumahku. Kau jual mobil favoritku. Kau hancurkan semua. Budi Pratama menutup wajahnya malu. Haryo Wibowo berbalik ke Arif Setiawan. Dan kau punya hati untuk menjual salah satu hotel mewah terbesarku dan tanah yang paling berharga. Kau jual mereka seperti mainan. Kenapa? Karena kau tidak pernah berjuang membangunnya. Syukurlah aku punya pengacara seperti Pak Ridwan. Dia membelinya kembali diam-diam hanya untuk melindungi warisanku. Arif Setiawan jatuh berlutut menangis. Ayah, maafkan aku. Haryo Wibowo melanjutkan dingin. Hotel dan tanah itu adalah warisanmu. Kau sudah menjualnya dengan tanganmu sendiri. Sekarang uangnya ada padamu. Baiklah, pakailah. Pergilah cari pekerjaan sendiri karena kau tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di perusahaanku. Lalu, ia berbalik perlahan menatap Budi Pratama. Dan kau juga. Uang perusahaan yang kau hambur-hamburkan, rumah dan mobil yang kau jual, itu semua sebenarnya adalah warisanmu. Sekarang sudah hilang. Kau tidak punya apa-apa lagi dariku. Tinggalkan perusahaanku. Carilah jalanmu sendiri dan temukan pekerjaan lain. Air mata jatuh dari mata Budi Pratama. Ayah, tolong. Tapi Haryo Wibowo mengangkat tangannya. Cukup. Lalu ia berbalik ke Maya Kartika. Kau juga ingin menjual tanahku. Satu-satunya alasan kau gagal hanyalah karena kau tidak punya dokumennya. Mulai hari ini kau tidak akan mendapatkan apapun dariku sampai kau benar-benar membuktikan dirimu dengan tindakan. Bukan kata-kata. Hanya dengan itu aku akan memaafkanmu dan memberimu bagian warisan. Maya Kartika jatuh berlutut sambil menangis. Kemudian Haryo Wibowo berbalik perlahan kepada istrinya. Dan kau, Sri Wulan, setelah semua yang kuberikan padamu, kenyamanan, cinta, kesetiaan, kau tega membawa seorang anak muda, orang asing, masuk rumahku dan tidur dengannya sementara aku berpura-pura sakit di ranjangku. Sri Wulan mencoba bicara. Mas, tolong. Tetapi ia membentak. Aku bukan masmu lagi. Kau punya waktu 24 jam untuk keluar dari rumahku. Kemas barangmu dan pergi. Aku tidak berutang apapun lagi padamu. Sri Wulan jatuh ke lantai meraung. Tolong, ampunilah aku. Tapi Haryo Wibowo menoleh ke Pak Ridwan. Panggil Satpam. Pastikan dia pergi dengan tenang tapi selamanya. Lalu Haryo Wibowo tersenyum dan menggenggam tangan Ayu Lestari. Pak Ridwan, inilah alasan aku memintamu datang hari ini. Semua harta yang tersisa, tanah, rumah, bisnis, semuanya sekarang menjadi milik Ayu Lestari. Anak-anak terkejut. Maya Kartika membeku. Budi Pratama berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Arif Setiawan menangis diam-diam. Haryo Wibowo melanjutkan. Ayu Lestari adalah satu-satunya yang menunjukkan cinta, yang mempercayaiku, yang menggendongku seperti bayi ketika aku berpura-pura lemah. Dan karena itu dia kini menjadi pewaris tunggal hartaku. Ia menoleh lagi ke Pak Ridwan. Mulai saat ini, Ayu Lestari adalah CEO baru perusahaanku. Panggil semua pekerja, terutama orang-orang setia yang dulu dipecat Budi Pratama. Katakan mereka bisa kembali. Tempat mereka sudah menunggu.
Pak Ridwan tersenyum. Sudah dalam proses, Pak. Setahun kemudian, perusahaan bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Ayu Lestari bisnis itu menggandakan keuntungan, cabang baru dibuka, penghargaan berdatangan. Para pekerja lama kembali dengan gembira. Mereka memanggilnya, Ibu Ayu yang bijaksana. Haryo Wibowo duduk di kantornya dengan bangga dan damai, menyaksikan putrinya memimpin rapat direksi dengan percaya diri dan bijaksana. Arif Setiawan dan Budi Pratama menemukan pekerjaan lain dan mencoba membangun hidup mereka lagi. Maya Kartika terus berusaha membuktikan pada ayahnya bahwa ia sudah berubah. Sri Wulan, tak ada lagi yang mendengar kabarnya. Tapi Ayu Lestari, ia berdiri tegak, dihormati, disegani, dan dicintai. Karena ketika ujian datang, dialah yang lulus dengan gemilang. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita ini, silakan tinggalkan pendapat di kolom komentar dan beritahu kami kalian menonton dari mana. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tahu saat kami mengunggah cerita berikutnya.